Ini udah record gak sih? So ya, ini ngapa ada milestone segala ntar dulu. Alright, so, aduh gue lupa, gue harus ini. Nah biar terang gitu kan. So ya, welcome back again to channel Kred ini. Dan ya, hari ini di video kali ini ya gue cuman pengen membuat video random lagi. Bukan dulu tentang masalah game atau gimana, ini cuman ya bisa dibilang gue emang pengennya gitu bikin konten yang dimana yang kayak gini gitu ngobrol-ngobrol atau mungkin bisa menjadi teman gue nggak tahu ngomong apa dah. Ya intinya ya gue pengen ngobrol-ngobrol aja lah tentang apa yang udah gue alamin di belakangan hari ini atau bulan depan maksudnya bulan kemarin. Terus ya perjalanan gue sebagai content creator yang dimana ya ilmu sedikit tapi ya dampaknya gede gitu, jujur. Yang dimana gue ketemu banyak orang yang padahal gue gak expect. Awal-awal gue ketemu orang-orang yang mungkin bisa dibilang apa ya, I don't know gue ngejelasin gimana lah, cuman ya orang-orang yang bisa ngerti perasaan lu. Itu mungkin yang bisa gue jelasin lah ya. Jujur ya, even pun keluarga gue pun gak bisa ngerti apa perasaan gue gitu. Cuma gue nggak tahu kenapa ketika gue ya semakin sini makin ketemu banyak orang, terutama gue live streaming. Jangan lupa, kan gue di channel itu ya, aduh anjing. Nah cuman nggak apa-apa lah. Gue streaming di Twitch buat yang kalian nggak tahu. Namanya Twitchnya twitch.tv/filterv. Filter Antonov, salah. Malah Filter V itu mah yang dulu anjir. Dan ya gue banyak ketemu banyak orang lah. Ada VTuber, ada streamer biasa dan banyak lah pokoknya lah ya. Terus juga sedang jatuh cinta kepada seorang, cuman gua nggak tahu ya bakal dapet atau enggak ya, kita mah lihat aja nanti lah ya. So ya, ya ini agak random juga sih gue bikin atau mungkin ngobrol-ngobrol juga. Gue juga ingin share apa yang udah berubah di, gue bisa dibilang di hidup gue, cuman gue udah consider dan udah ngerasa impactnya gitu. Apa ya, gimana cara mulai obrolan ini ya? Mungkin kalian yang nonton video ini mungkin kalian sedang I don't know galau, gundah gulana atau mungkin apalah gitu. Even pun gue nggak tahu masalah kalian seperti apa. Cuman gue hanya bisa bilang bertahanlah bro. Ya mau sebagaimanapun, ntar juga bakal ketemu jalan keluarnya. Ya. Dan juga ya gue bukan masalah sok-sok bijak atau gimana, cuman ini yang gue alamin gitu, yang dimana ya gue punya masalah keluarga yang dimana lumayan bikin gue ngedown parah bisa dibilang. Dan ketika udah berjalan beberapa dekade berapa berapa tahun lah gitu, berapa tahun lu pun akan menyadari bahwa lu nggak mungkin bukan terluput ya, apa ya, kayak tenggelam terus di masalah itu gitu. Antara ya lu cabut, ini kalau gue nih lu antara cabut dan mencoba untuk kabur dari masalah itu, atau lu menerima masalah itu dan lu berdamai dengan masalah itu. Dan gue jujur memilih ya berdamai. Dan alhasil ya sekarang pun jujur gue fine. Gue sekarang masa keluarga gue udah kayak ya udahlah gitu, ini suaridis sudah terjadi juga, ngapain gue harus pikirin lagi gitu. Jadi ya udahlah gitu. Terus ya itu sekali lagi lah ya, semuanya akan berlalu kok. Mau seberat apapun masalah kalian di sana, bertahanlah. Oke, bertahanlah. Hidup kalian tuh masih panjang lah. Kan pasti kalian juga pengen menjadi apa, pengen jadi apa. Jangan habiskan waktu-waktu kalian tuh untuk termenung di masalah itu doang gitu. Jadi ya udahlah gitu. Cobalah untuk berdamai dengan masalah itu. Karena juga bakal tiba-tiba ya udah gitu. Ini sudah tiba-tiba lu terima aja dan lu bakal secara tidak langsung ya move on dengan masalah itu. Ini yang gua alamin ya. Ini belum tentu buat kalian juga work atau enggak ya, gue nggak bilang juga ini bisa jadi apa ya, bisa jadi pembantu lah atau mungkin apa ya bisa dibilang, gue nggak tahu gue jelasin gimana, apa ya bisa dibilang ya,
ya bisa dibilang jadi contoh hal lah gitu. Jadi contoh hal mungkin bisa jadi apa sih namanya? Gue nggak tahu cara penggunaan kata itu gimana ya. Cuman bisa untuk belajar dari pengalaman gue lah gitu. Ya, even pun emang kita mempunyai masalah yang pasti berbeda, cuman ya mungkin bisa ada pembelajarannya gitu buat kalian itu. Terserah mau kalian ambil atau enggak, itu balik lagi kepada kalian gitu. Kalau misalkan ya kalian mau tetap gitu-gitu aja ya it's fine gitu. Itu hidup kalian gitu. Kalian yang menentukan gitu, bukan gua gitu ya. Ngomongin masalah hidup juga, just enjoy your life man. Jujur nih ya, gua menyadari kebelakangan ini, dan gue juga berterima kasih kepada penonton gue yang mungkin apa namanya di channel Twitch gue sering disebut Shiro ya. Thank you Shiro sekali lagi udah memberikan, bisa dibilang apa ya, ini bener-bener gue gak tau kenapa ya, gue dikasih motivasi yang bisa dibilang kayak bener-bener tumben banget masuk dan gue olah gitu. Nggak kayak motivasi tuh kayak masuk terus keluar lagi gitu. Ini bener-bener masuk langsung gue menyadarinya gitu. Jadi waktu itu gue lagi streaming, gue gak tau gue lagi streaming apa, kayaknya speedrun kok kayaknya gue waktu itu streaming Little Company kalau nggak salah ya. Terus lagi just setting, lagi rehat-rehat, lagi ngecil gitu ngobrol, tiba-tiba Shiro ngasih bisa dibilang apa ya, yang motivasi itu dari Bang Tara ya. Jadi gue juga mungkin terima kasih juga Bang Tara Arts ya. Even pun itu emang video lama yang tahun 2021 kalau nggak salah, pas lagi zaman COVID. Cuman gue kenal lah, gue akhirnya gimana ya, mencoba untuk enjoy yang tadi gue bilang pertama ya, enjoy hidup gue sendiri. Dengan apa ya, mungkin gue rada bingung juga jelasin kalian ya, yaitu dengan kata yang mungkin gak tahu kalian bakal ngerti atau enggak. Cuma dengan satu kata itu, bersyukur. Itu penting coy. Jujur ya, kalau misalkan disingkat aja lah, apa yang gue ambil dari video motivasi dari penonton gue atau Shiro tadi, yang dimana mungkin gue kurang bersyukur, yang dimanapun Shiro juga apa ya, gue bilangnya gimana ya, dia katanya takut salah ngomong atau gimana, cuman ya gue which is fine kalau gue punya penonton yang bener-bener pengen mengkritik gue atau mungkin kayak apa ya, pengen komentari gue, it's fine gitu, selagi itu membuat gue menjadi lebih baik untuk kedepannya gitu. Pokoknya katanya itu ya ketika sebelum gue menonton motivasi yang tadi gue sebut yang dari Tara Arts tahun kapan lah gitu, itu gue depresi. Gue kayak bisa dibilang depresif gitu lah pokoknya. Ya bisa dibilang depresif gitu. Ini sebenarnya gue record nggak sih? What the fuck? Ya pokoknya gitulah ya. Kayak gue tuh depresif, terus kayak nggak ada niat untuk hidup lah gitu. Cuman setelah gue menonton video dari penonton gue tadi, akhirnya gue tersadarkan dimana ya, gue belakangan itu bener-bener kayak nggak bersyukur lagi gitu, dan juga gue nggak enjoy dengan apa yang segalanya gue sekarang udah punya gitu. Dengan walaupun channel sekarang udah 100 subscriber, mungkin banyak orang juga di sana yang bilang, apaan subscriber segitu mah masih sedikit, gimana. Bagi gue itu ada sejarahnya bang, ya. Lu bisa bilang sedikit atau gimana, tapi lu nggak tahu sejarahnya kayak gimana, ya. Jadi shut the fuck up, anjay. Ya pokoknya walaupun dinilai dari banyak orang sedikit, cuman impactnya lumayan besar buat gue gitu. Terus pun ya ketika akhirnya gue udah menonton itu, dan bisa dibilang 3 hari 4 hari doang gue streaming di Twitch setelah menonton video itu, katanya ya gue jadi kayak lebih fresh, lebih semangat. I don't know lah, mungkin gue juga ngerasa gitu sih, gue kayak ngerasa ada yang berbeda ya dari diri gue sendiri gitu. So itu juga mungkin bisa juga buat kalian yang mungkin sekarang lagi guna-gulana atau mungkin lagi bingung kayak gue tuh hidup harus bagaimana atau I don't know lah gitu. Gue mungkin bisa bilang syukuri apa yang ada, even pun apapun itu, hal sekecil apapun itu, syukuri apa yang ada, terima itu ya. Karena apa, even pun lu kalau misalkan bilang sorry
Even lu bilang misalkan, "Nih, anjing, entar gue boleh ngerokok lah ya." Emang gue perokok jadi ya mungkin gue bakal sensor atau gimana lah ya. Misalkan kalian gak enak atau gimana gitu. So ya, base mana tadi? Gue lupa lagi. Intinya jangan lupa bersyukur lah men. Gue juga sekarang pun ya sekali lagi tadi gue bilang gue masih subscriber, masih channel ini masih 100. Cuman gue percaya di kedepannya juga tiba-tiba meledak atau gimana. Terus di Twitch juga masih ya 300-an. Tapi gue harus ya syukuri itu proses gue juga gitu. Dan juga ya berkat perjalanan gue sampai sekarang pun ya akhirnya gue ketemu banyak orang juga gitu. Cuman karena gue nggak bersyukur itu, gue nggak merasakan apapun gitu. I feel empty ya gitu. Terus ketika ya akhirnya gue menyadari itu semua salah ya, bisa dibilang gue happy lah. Akhirnya gue udah sampai sekarang gitu. Yang dimana dulu mungkin gue streaming pun gak ada yang nonton, itu pun temen-temen gue yang nonton. Pas gue kasih ceritanya mungkin kalian nih ya, mengapa even pun sekarang stuck di 100 gitu ya subscriber. Cuman sejarahnya tuh gini nih, gue awal-awal dulu nggak bikin konten kayaknya bikin konten masalah funny moment dulu lah. Kayak dulu kan zaman funny moment masih rame kan gara-gara milih ya gitu ya, atau manca gitu. Gue bikin konten, terus akhirnya boom, kena COVID-19, akhirnya gue coba streaming dengan internet yang masih lambat dulu 10 Mbps, terus mencoba main Valorant, itu pun teman-teman gue juga yang nonton. Terus ya akhirnya karena ya sekali lagi gue dengan prinsip gue melakukan hal yang gue suka, yaitu streaming ataupun bikin konten lah pokoknya. Gue terus lakuin itu sampai akhirnya ya sekarang sampai saat ini banyak orang yang nonton gitu. 10 orang atau 20 orang juga itu udah banyak loh ya. Lu bayanginnya kumpulin 10 orang 20 orang di kamar lu sendiri. Rame bang, sumpah rame. Dan ya sekali lagi, nah itu lah mungkin singkat ceritanya ya, sejarah dari channel ini dan sejarah gue juga. Gue juga nggak tahu gue bakalan consider lagi buat balik lagi menjadi as a streamer kayak sekarang gini. Gue mencoba, gue udah sekarang udah merasa ada lagi sisi untuk confidence atau PD-nya lagi lah gitu. Karena jujur kalau misalkan kalian nggak tahu, gue di Twitch itu bisa dibilang menjadi VTuber. Sebenarnya gue nggak mau jadi VTuber, cuman kayak biar ada ekspresi atau gimana gitu di stream tuh loh gitu. Karena jujur sebelumnya tuh gue malu untuk ngebuka facecam kayak gini gitu, ngebuka muka gue gitu depan kamera ini. Cuman untuk sekarang kayaknya gue udah mulai untuk berani lah. Makanya gue sekarang bikin konten gini lagi kan. Konten sebelumnya kan tuh berapa bulan yang lalu kayaknya tuh pas gue bikin tuh konten itu kayak pas Desember tahun kemarin. Yang dimana kalau misalkan kalian nggak nonton video yang motivasi nggak tuh ya, pokoknya ngobrol-ngobrol kemarin tuh yang tahun kemarin, bisa dibilang apa ya, ngomongin masalah ya just enjoy yourself lah ya. Hidup lu yang ngatur, lu yang pilih. Cuma sekarang mungkin gue bakal tambahin satu, selagi lu bisa, atau mungkin ketika lu bisa bertanggung jawab dengan pilihan lu, itu yang harus dipikirkan lah gitu. Contoh apa ya, misalkan as a streamer lah, mungkin banyak gue nggak tahu, mungkin banyak orang-orang di luar sana yang mungkin streaming iseng-iseng tapi ngarep bakal jadi gede atau mungkin gimana. Gue sebenernya kesel agak sama orang-orang kayak gitu. Cuman kayak apalagi kalau misalkan ada orang-orang yang mungkin pengen banget jadi streamer, tapi ketika mereka turun viewsnya atau mungkin gimana lah gitu, terus mereka berhenti gitu, itu sama aja ngebuang-buang waktu. Sumpah, swear. Gue malahan udah melakukan hal-hal ini buat konten streaming itu udah dari pas awal-awal COVID gitu. Apakah gue menyesal? No, enggak, gue sama sekali, karena ya gue enjoy sama prosesnya. Mau naik mau turun pun ya gue tetap melakukan hal yang gue suka gitu. Hidup tuh sekali men, hidup tuh pendek, ya udah jalanin aja lah gitu sebaik mungkin. Stay strong. Malah jadi meme itu ya, tapi cuman meme itu bener loh men. Kayak ngeluh boleh, capek juga boleh gitu, terus nyesel juga boleh, nyerah jangan. Itu bener men, sumpah. Itu meme kapan ya rame-rame ya, pokoknya tahun-tahun kapan tuh, udah lama lah anjir. Intinya mah ya gimana ya, jadilah orang yang lu tuh bener-bener pengen, gimana sih ya, intinya jalanilah hidup lu sesuai apa yang lu inginkan. Selagi lu bisa bertanggung jawab dan lu yakin dengan pilihan lu itu. Jangan sampai ada satu terbesit tak gitu, tiba-tiba ya
kayak, "Nih apakah gua yakin ya gua gini bla bla, kok gua nggak yakin ya gua bakal bisa gini gini bla bla." Ya udah jangan, ya, jangan, sumpah. Gue berani makanya gue sampai sekarang pun gue nggak berani untuk nyari kerja atau gimana. Gue bukan artinya nyerah atau gimana. Gue nggak mau ngabisin waktu aja. Karena gue bener-bener pengen nge-fulfill atau mungkin gue ingin memenuhi hidup gue dengan melakukan apapun yang gue suka. Itu dengan cara ini, streaming, bertemu banyak orang, sharing cerita, gitu. Bisa apa lagi nih? Ngomongin apa lagi nih? Ini sebenarnya udah malam bro. Gue bingung jadinya mau ngomong apa lagi aja. Intinya juga ya buat kalian yang mungkin ambisius atau mungkin gimana terlalu overthinking dengan gimana gue masa depan atau gimana ke depannya gitu. Gue juga sama sebelumnya gitu. Cuman setelah gue sadar itu overthinking itu nah men, janganlah. Sumpah. Gue pun sekarang kayak jujur belakangan ini gue fine. Sekali lagi gue bilang gue fine. Karena gue bener-bener gue mikirin sesuatu sekarang kayak udah gitu, kayak misalkan gue mikirin ke depannya gue gimana terus udah besoknya pun gue nggak pikiran, yang penting gue enjoy aja hari ini gitu. Gue hari ini mau ngapain, gue cari aktivitas yang bener-bener buat gue happy udah. Dan juga gue mungkin sekarang mikirin gimana caranya untuk maintain itu selama gue hidup, udah mungkin gitulah. Intinya jangan terlalu terburu-buru lah ya. Sekali lagi apa, hidup tuh pendek, lu nggak tahu kematian lu kapan. Ya, ajal tuh menjemput lu kapan nggak tahu. Yang penting mah apa? Jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah sesuai dengan kepercayaan lu. Dan juga ya lakukan apapun yang lu suka gitu. Kita nggak ada yang tahu hidup kita kayak gimana, Bol. Ya, udah. Lakukan apapun yang lu suka dan juga lu yakin lu bisa bertanggung jawab dengan tindakan lu yang positif ya. Misalkan yang mengejar karir atau gimana. Bang, berarti kalau misalkan gua melakukan hal yang gua suka, kan gua suka mabuk terus gua terus-terusan mabuk, itu mah tolol yang ada, bukan masalah di hidup gitu. Emang ada di sini yang cita-citanya di hidup jadi pengen preman. Maksudnya lu ya pasti yang bener-bener lah cita-cita mah lah ya, ada yang mau jadi sebagai gua misalkan jadi streamer, atau mungkin ada yang pengen jadi freelancer, atau mungkin jadi polisi, jadi guru, jadi apalah yang kalian pengen lah pokoknya. Intinya apa? Berjuang, tapi jangan lupa apa? Istirahat, nge-chill dulu, santai dulu, relax dulu aja, enjoy prosesnya. Karena percuma juga kalau misalkan lu udah menjadi apapun yang lu suka, lu bener-bener udah jadi apapun yang lu pengen, tapi lu lupa dengan prosesnya. Buat apa? It's nothing. So jadi ya segini dulu aja lah ya. Video random gini, gue gak tau lah kalian suka konten kayak gini atau gimana. Karena jujur gue suka ya gitu, gue bikin konten yang dimana kayak update masalah kehidupan atau gimana lah gitu, tentang apapun lah gitu. Buat kalian juga yang mau curhat atau gimana, silakan di komentar, atau mungkin takut privasi atau gimana, lu pengen ngobrol sama gue bisa add Discord gue, atau mungkin gimana mau email juga terserah lu dah. Asalkan apa, kalau misalkan itu membuat lu lebih better ya udah gitu kan. Ya sekali lagi apa inti dari video ini apa? Dengan simple gue bilang, ingat yang meme si abang-abang yang pakai hoodie abu-abu itu. Jalani hidup sebaik mungkin, nyerah jangan. Tambahan dari gue mungkin ya, jangan lupa bersyukur dengan apapun yang ada saat lu. Jangan lupa bersyukur mau sedikit pun yang sekarang lu punya. Nah itu. Ya. Dan juga ya enjoy your life lah, enjoy prosesnya lah, maupun itu cepat atau lambat juga ntar juga lu bakal ngerti itu bakal worth it buat lu sendiri. Oke? Nah dia mungkin inilah akhir dari video ini. Gue nggak tahu kapan lagi ya streaming di YouTube, jadi ditunggu aja. Jangan lupa apa, berarti subscribe dan juga nyalakan notifikasinya, dan ntar gue bakal live langsung ada notifikasi di HP kalian atau mungkin di desktop ya. Jadi jangan lupa nyalakan loncengnya, dan juga like video ini kalau kalian suka konten ginian. Kalau enggak ya komen aja lah gitu, lebih baik gue bikin konten apaan gitu, karena gaming juga itu udah ada, jadi cek aja lah gitu ya konten-konten gaming gue gitu. So jadi ya gue Kred undur diri, atau mungkin Frank, ini nama panggung di sini atau nama panggilan di sini. Gue Frank undur diri, dan ya we will see you again di the next stream atau next video berikutnya. Sekali lagi apa, tetap bersyukur, tetaplah bernapas, tetap berjuang, dan melakukan apapun yang lu suka. Selagi lu bisa bertanggung jawab dengan tindakan lu sendiri. Oke?